ini sebelum merdeka ini di sini adalah turun temurun. Jadi tidak ada pengelolaan seperti sekarang dari TK sampai perguruan tinggi ada pengelolaan kurikulum tentang batik. Tapi saat ini sejarahnya adalah dari dulu batik tradisional. Ketemunya obatnya tidak ada obat kimia, tidak ada obatnya alami, yaitu namanya daun apa supaya mengeluarkan warna apa dulu seperti itu. Jadi tidak macam-macam warna, hanya biru dan hitam itu. Lalu berkembang sampai sudah ada peningkatan daripada pengaruh zaman, mungkin sudah bisa mengelola yang namanya batik. Mengapa batik dilestarikan? Karena satu, untuk Tegal ya, bahan bakunya ada, bahan bakunya ore, lilin atau malam, itu bahan bakunya ada. Yang kedua, tenaga kerjanya ada banyak ya. Yang lain yaitu pemasarannya juga banyak yang membutuhkan, baik orang umum maupun orang-orang dinas, dari dinas apa saja lah, termasuk organisasi apa. Jadi saya mengapa batik dikembangkan, karena bahan bakunya ada di semuanya di Kabupaten Tegal, baik orinya, baik malamnya, baik pewarnanya, lalu baik tenaganya, lalu baik pemasarannya, marketingnya, lalu keadaan situasi alam lah, yaitu sekarang yaitu aman atau tidak. Kalau sudah aman, lancar. Nah, sementara kami di sini sekarang hanya melayani yang sekitar Kabupaten Tegal atau kabupaten yang lain. Kemudian kalau dulu 1973 sampai 2001 itu membuat saya ke toko-toko di Antar. Dari 2001 sampai sekarang tidak ke toko-toko, bakul datang, konsumen datang, pemesan datang dan sebagainya. Sekarang saya tinggal menanti rezeki dari Allah lewat itu datang dari, tidak lewat tayangan, hanya lewat informasi seperti ini. Mungkin sekolah lain dengan di sana ada datang sini, saya tidak lewat. Sekarang kan yang sudah maju lewat internet. Nah, sementara ini saya masih punah, masih tertinggal jauh, tapi biarlah, saya yang penting masih jalan. Itu tentang perkembangan batik yang sampai sekarang memproses bermacam-macam pola. Untuk Kabupaten Tegal sampai sekarang belum mempunyai identitas satu apa untuk Tegal. Seperti Bebes sudah, Bu Bawang. Dulu di sini poci, ya ada pocinya, bosen pindah lain, ada kacanya, ada tahu. Jadi orang Tegal belum, untuk pemerintahnya belum menentukan polanya batik untuk Tegal, tanda-tanda cirinya seperti ini enggak. Jadi ingat di sini ada yang ada kursinya, ada macamnya, itu sesuai dengan keinginan berubah-ubah. Nah, batiknya namanya ada batik klasik, ada batik klasik sudah, ada batik temporer. Klasik itu batik yang dari dulu zaman sebelum merdeka sampai sekarang sudah merdeka, bentuknya, warnanya, namanya yang itu namanya klasik. Klasik. Tadi namanya temporer. Menurut keinginan konsumen, Dinagie hari ini ingin pola misalnya gambar poci, nanti bulan berikutnya ganti lagi, itu namanya ganti-ganti. Temporer itu ganti-ganti pola maupun warna. Itu mungkin ada yang tertinggal, kurang yang ditanyakan, nanti saya sampaikan. Kayak batik ini, batik klasik samanya puluhan, ada yang semut dulur, ada yang beras mawur, ada yang banyak, itu banyak. Nah ini nih yang namanya semut dulur apa dan sebagainya, nanti saya tahu dari beliau.
ada yang namanya tambangan, ada namanya kerubutan, ada namanya parang, ada parang aja macam-macam, parang cantel dan parang sebagainya. Jadi ada namanya. Jadi khususnya batik klasik, sedangkan batik yang temporer untuk ini namanya mengikuti gambarnya, misalnya gambar pola binatang, gambar pola fauna atau flora, itu mengikuti itu. Misalnya ini pola kupu, kayak gambarnya ada kupunya. Pola merak, oh gambarnya ada merak. Pola itu, pola ayam ada, jogomogok ada itu. Bagian temporer itu coraknya macam-macam. Sedangkan yang klasik tadi itu yang klasik ada di sini ada dua macam. Ada klasik, ada yang temporer. Nah, dulu itu karena saya tidak di Sumatera, pewarnaan batik dua macam. Kalau ini sekarang namanya pewarnaan pakai obat kimiawi. Tapi yang satu lagi namanya alami. Jadi seluruh tumbuh-tumbuhan, baik kulitnya, baik akarnya, baik apanya saja itu tumbuhan dia keluar mana ini, Pak. Nah, dulu dikembangkan oleh anak saya yang sekarang di Sumatera, mengembangkannya di Sumatera. Di sini masih kimiawi, harganya berapa kali lipat. Kalau yang biasa 200 itu sampai 800 sampai juta itu, karena pakai bentuk pewarnaan alami. Jadi sekitar tumbuh-tumbuhan banyak ada pengobatan kimiawi, ada pengobat yang bukan obat diminum, maksudnya warna alami gitu. Siapa tokoh yang pertama kali mencetuskan batik vegan? Kalau tadi saya kan awali bahwa dicari sumber tokoh awalnya tidak ada, karena ini dulu istilahnya turun temurun. Dulu satu rumah ada lima orang, ya 5 orang batik semuanya, dari cucunya, dari neneknya, dari yang batik. Jadi tidak ada sumber tidak ada punya sejarah khusus, tidak ada. Adanya sejarah umum. Sejarah umum dulu batik yang ada hanya di kerajaan-kerajaan. Yang membatik di kerajaan itu pembantu-pembantu. Nah, pembantu lama-kelamaan keluar, ada yang ke Kalongan, ada yang ke Cirebon, ada yang ke Tegal. Nah, itu mengembangkannya di situ. Jadi tokoh utamanya tidak ada. Tokoh utamanya adalah di kerajaan-kerajaan, apa kerajaan Majapahit, kalau kerajaan apa, di situ untuk pakaian yang namanya untuk kerajaan, sehingga ada batik kerajaan yang namanya misalnya Sukaraja dan sebagainya, seperti apa ya ada. Jadi macam-macam. Jadi kalau menanyakan Indonesia asli siapa, tidak ada ditemukan, belum sampai sekarang. Jadi para ahli pun setelah ditelusuri memang sumbernya dari pembantu-pembantu yang dulu pernah terjadi kerajaan sebagai pembantu, lalu di situ khusus untuk membantu, sehingga kerajaan sebagian besar di Solo, di Jogja, sehingga kan batik-batik itu sampai sekarang itu harganya puluhan juta karena bagus, asli, kecil-kecil. Di sini kan hanya turunan-turunan dari sana, sehingga paling mahalnya 500 yang itu masih. Jadi tolong sampaikan kepada penanya berikutnya, belum ada, belum ditemukan. Nanti kalau sudah temukan, insya Allah saya kirim. Tapi ditemukannya itu dalam sejarah tentang batik itu adalah dari para petugas-petugas pembantu-pembantu di kerajaan umum, orang-orang putri sudah dewasa. Pertamanya kan pakai kertas, ya, dibikin lewat kertas dulu. Setelah kertas baru dijiplak di kain. Terus seterusnya biar sama, kalau untuk pesanan kan biar sama, dijiplak aja langsung pakai kain. Kan itu apa ya,
bikin pola kan ada yang langsung ngarang di sini. Tapi kalau pesanan kan ada gambar dari sana, jadi kan harus dijiplak. Kalau pertama gambar biasanya pakainya itu kertas pilos dulu, lalu nanti dijiplak di kain. Yang ngobatin mewarnain ada sendiri tuh. Terus bagian yang lorot ada sendiri, tugasnya masing-masing. Enggak sih, nggak apa-apa, cuma kan kalau ditiup tujuannya melancarkan keluarnya ini lilin malam. Kadang-kadang kan malam ada kotorannya, batu atau pasir, biar nggak ganggu di ujung ini canting, tujuannya kayak gitu. Kalau enggak sih ya nggak apa-apa, tapi kadang-kadang kurang lancar. Udah ngenalin semua ini alat-alat batik? Belum. Oh, kan biasanya di sana di buku ada ya, cuma kan belum tahu alat-alatnya ya. Ini yang namanya wajan atau kualen, canting, kompor. Canting beberapa macam, paling enggak 4 lah, sedikitnya 4. Terus ini wangkring. Kalau bahan bakunya kain, malam atau lilin, terus obat-obat. Itu bahan bakunya. Kalau lebih mendetailnya dari awal proses ini jadi bahan ini, kan kalau udah kain kan harus diproses dulu biar diobatin warnanya bagus. Nanti dipakai aja dari awal. Cuma ini kan ngenal apa alat-alat, terus bahan, sama itu. Kalau teorinya sudah disebut. Ibu namanya siapa? Ibu Heni. Mau praktek nyoba. Caranya niup canting juga ada. Kalau sembarangan ini nanti nyerocos di mulut atau di muka. Kan ada caranya. Memegang ini canting juga ada caranya gitu. Masalah tiup, kalau udah biasa nanti ya asal-asalan juga nanti bunyi. Tapi kalau belum biasa, walaupun ditiup beberapa kali biasanya nggak bunyi. Tapi kalau udah biasa asal-asalan
langsung bunyi. Berarti kalau udah bunyi berarti tandanya itu tiupannya benar. Iya, ada caranya, nggak boleh terlalu tinggi dari mulut atau muka, tapi lurus aja gini. Tapi kalau biasanya kan kalau nggak ngerti gini, akhirnya bisa ke muka atau ke bibir. Kalau mau mengenal apa teorinya sih cukup udah ada semua di guru ada. Bikin cantiknya yang benar gimana? Yang bener kan macam-macam ya, ada yang gini, ada yang gini ya. Yang enak sih gini, jadi nggak grogi. Biasanya kan kalau baru pertama megang cantik biasanya grogi gini, tapi kalau ditekan gini 3 jari ini neken, yang satunya nyangga di bawah gini, yang biar ke apa tangannya nggak goyang-goyang, bisa aja jari kelingkingnya ditaruh sini nih untuk nahan, jadi nggak apa gemetaran. Tapi kalau udah biasa udah apa ya apa aja lancar bisa. Kelima, itu disuruh nyari kearifan lokal Kabupaten Tegal. Nah, terus kami itu dengar katanya di Takang itu ada batik khas Tegal gitu. Jadi kami memutuskan ke sini untuk mencari tahu tentang batik khas Tegal.